Halo Sobat Data, kembali lagi bersama saya Aib Hidayatullah. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara install package di R melalui RStudio dengan beberapa cara. Simak terus videonya sampai selesai. Oke, ketika menggunakan R, hampir bisa dipastikan semua orang saat ini pasti akan membutuhkan package tambahan. Jarang yang hanya cukup menggunakan package dari bawaannya R. Apa sih package bawaannya dari R? Package bawaannya dari R itu ketika kita install install R, maka R tersebut juga menginstall package-package yang dibutuhkan, ya, package bawaan atau package mandatory. Nah, sekarang banyak orang-orang data analis, data scientist pasti membutuhkan package tambahan. Nah, gimana caranya untuk install package ini? Yang pertama, kita kenalan dulu sama package. Package itu apa sih? Package bisa dibilang kumpulan fungsi atau function atau kadang juga dataset yang dibuat oleh seseorang atau kumpulan orang atau sebuah perusahaan yang digunakan bisa khusus untuk kasus-kasus tertentu atau kebutuhan tertentu, atau memang dibuat secara general misalnya untuk kebutuhan data manajemen dan sebagainya. Nah, di dalam package ini terdiri tentunya dari banyak fungsi dan code, ya, script. Nah, kemudian di-upload bisa ke GitHub, ke Bioconductor, atau langsung ke CRAN. Sobat Data bisa akses atau mendapatkan list apa saja package yang sudah ada di CRAN melalui halaman ini. Jadi bisa cek ke cloud.rproject.org, kemudian klik package, sort by name. Nah, kemudian di sini akan muncul semua package-package yang saat ini aktif di CRAN dan pernah diupload. Mulai dari A sampai Z. Tinggal dicari saja. Kalau misalnya saya ingin install package namanya JSON Lite. Nah, saya bisa klik ini. Kemudian saya download, tergantung dari sistem operasi yang Sobat Data gunakan. Kalau saya misalnya pakai Windows, kemudian saya pilih yang R-Release. Nah, di sini ada linknya, tinggal kita download. Nah, tapi saya tidak akan pakai cara ini. Kita langsung ke RStudio. Nah, ini RStudio saya. Jadi, saya ingin install dua buah package, yaitu JSON Lite dan DPLYR atau dplayer, yang dalam kasus ini belum saya install untuk kebutuhan demo di sini. Nah, pertama, ketika teman-teman Sobat Data menggunakan RStudio, ya mungkin tampilannya sedikit berbeda. Ada sebuah panel, ya, dengan nama packages. Tab panel ini berisi list package-package yang sudah diinstal, baik itu oleh Sobat Data sendiri atau memang yang bawaan dari R. Package bawaan dari R biasanya disebut dengan sistem library. Kalau package yang diinstal oleh Sobat Data secara manual atau package tambahan disebut dengan user library. Nah, teman-teman Sobat Data bisa cek package yang ingin Sobat Data install ini sudah ada atau belum. Misalnya saya ingin cek JSON Lite. Saya tinggal ketik di sini JSON Lite. Kalau tidak ada list yang muncul, itu artinya package tersebut tidak ada atau belum saya install.
Kemudian package kedua yang ingin saya install adalah dplyr. Belum adanya dbplyr atau dtplyr, multi dplyr, dan tidy text yang muncul. Belum ada dplyr-nya. Tentu saja sebenarnya saya sudah pernah install, tapi saya hapus. Cara hapusnya mudah, tinggal klik yang ini, kemudian OK atau yes. Nah, sekarang kedua package ini belum pernah saya install. Ada beberapa cara, 2 cara khususnya yang bisa kita gunakan untuk install package. Yang pertama, kita langsung tuliskan dengan menggunakan coding, yaitu install packages. Nah, di sini saya belum mengetikkannya secara lengkap, ya, fungsi atau function install.packages ini. Tapi karena kita pakai RStudio, maka RStudio akan memunculkan atau menampilkan function yang mungkin, gitu ya, yang mungkin ingin kita gunakan sesuai dengan apa yang kita ketik. Oke, function install packages ini ada di package utils. Package utils sendiri adalah package bawaan dari R, sehingga kita tidak perlu install terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ya, namanya sudah sesuai dengan yang dipilih, ya, ini saya bisa klik, bisa tekan tab atau tekan enter. Saya tekan enter, kemudian kutip nama package-nya apa. Ceritanya, untuk teman-teman yang sobat data yang baru pertama kali install R dan install RStudio, biasanya ketika menginstall package akan muncul sebuah warning seperti ini. Nah, warning, RTools is required, bla bla bla. Saya sudah pernah install RTools sebelumnya, versi 3.5. Tapi karena saya pakai R versi 4.1.2 yang terbaru saat ini ketika membuat video ini, maka RTools yang dibutuhkan adalah RTools versi 4.0, sehingga tidak kompatibel. Dan saya disarankan untuk mengunduh dan menginstall RTools terlebih dahulu. Dari mana kita bisa tahu? Sini. Ya. Ini bukan error, ini hanya warning, jadi tidak perlu khawatir. Oke. Nah, kita bisa install melalui link berikut ini. Cran rstudio.com bin Windows RTools. Nah, pertanyaannya, apakah package JSON Lite saya sudah terinstall? Kita bisa cek dari sini. Nah, sudah ada. Tadinya belum ada ya. Nah, sekarang udah ada. Oke. Nah, sekarang walaupun sudah berhasil terinstall, tapi kita masih tetap perlu untuk install RTools. Kenapa? Karena ada beberapa package yang memang butuh software ini, ya, untuk compile dan sebagainya. Kita bisa menggunakan cran.rproject.org dan seterusnya, ini ya. Atau sobat data juga bisa langsung buka yang tadi, link yang sudah di copy. Sama, ya, tampilannya dan sebagainya pun masih sama. Oke, nah yang terbaru sekarang ini sepertinya akan keluar, ya, akan rilis R 4.2, tapi saat ini belum ada. Oke, itu kita sampaikan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah download atau unduh RTools ini sesuai dengan sistem operasi sobat data. Pakai Windows, karena saya pakai Windows di sini dan Windows saya 64 bit, maka saya pilih ini. Kalau sobat data masih memakai 32 bit, maka download yang ini.
Nah, kebetulan karena saya sudah pernah download, ya, jadi saya tinggal buka aja. Ini ukurannya cukup besar, 170 MB ya. Untuk sebuah software mungkin untuk zaman sekarang masih terbilang kecil ya, tergantung dari koneksi internet. Nah, supaya cepat, saya udah download sebelumnya. Ya, download seperti biasa, tinggal unduh aja. Kemudian saya double klik di sini. Nanti akan muncul do you want to allow this app to make change to your device. Oke. Tinggal ya kita selesaikan instalasinya. Ini kita checklist semua. Kita install. Kita lihat ya, tunggu sampai selesai. Kalau kita tidak install RTools, maka setiap kali kita install package, warning tersebut akan muncul. Oke, sudah hampir selesai. Finish. Nah, setelah itu, apakah sudah selesai? Belum. Kita tinggal satu langkah lagi, ya. Kita tinggal copy bagian ini, write path dan bla bla bla. Ini copy. Kemudian kita kembali ke RStudio. Kita paste. Kalau teman-teman sudah pernah membuat sebuah file di home itu kalau di Windows berarti di My Document gitu ya, namanya .renviron ini ya nama filenya, maka RStudio atau R akan menambahkan karakter ini atau string ini ke file tersebut. Kalau belum pernah, maka proses ini akan membuat sebuah file bernama .renviron ya, isinya ini. Oke. Kalau sudah pernah membuat, maka isinya akan tetap ada dan ditambahkan ini di baris terakhir. Nah, kalau saya belum ada filenya, maka ketika saya jalankan akan muncul di paling bawah di sini. Nah, ketika saya buka maka muncul ini. Oke, ini kita abaikan ya. Kemudian kita bisa coba untuk mengecek apakah install RTools kita sudah selesai. Kita bisa paste lagi di sini, switch make. Ya, ini untuk mengecek apakah RTools kita sudah berhasil. Oke, RToolsnya sudah selesai. Ya, sudah berjalan, dan kita bisa coba dengan install package JSON Lite. Ya, kita coba install lagi, tapi kali ini tipenya ini adalah berupa source. Nah, ada proses yang berbeda kalau sobat data perhatikan ya. Ada proses-proses berjalan seperti ini dan sudah selesai. Sedangkan kalau tadi yang bukan dari source, ini hanya sesimpel ini. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi itu cara pertama untuk install package melalui RStudio, yaitu dengan kita ketik langsung. Cara berikutnya yaitu melalui menu install yang ada di panel packages yang tadi kita lihat.
Di sini ada pilihan untuk install, tombol install. Ya, kita klik install. Kemudian repository CRAN-nya, ya, install from-nya kita pilih dari repository CRAN. Kemudian kita tuliskan nama package-nya apa. Nah, ketika kita mulai mengetik, akan muncul beberapa package, ya, nama di sini nama package berupa list package yang ada dan aktif di CRAN. Jadi kita bisa langsung pilih JSON Lite. Kalau sobat data ingin menginstall lebih dari satu package, maka kita bisa tambahkan dengan, kita pisahkan dengan spasi, ya, tambahkan spasi. Kemudian namanya, nama package yang lain apa? Misalnya saya ingin dplyr, kita enter. Kemudian install to library-nya biarkan default. Jangan lupa untuk berikan tanda cek atau checklist di bagian install dependencies supaya package yang dibutuhkan oleh package yang ingin kita buat ini nanti bisa diinstal secara otomatis. Kalau sudah, kita install. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bisa cek dplyr sudah ada. Semudah itu untuk install package di R melalui RStudio. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.